Perlahan Om beranjak bangun dari tempat tidur, melangkah kaki mendekati pintu, dan pelan-pelan Om memutar gagang pintu dan membukakannya. Setelah pintu terbuka sebagian, Om melihat keluar yang ternyata nggak ada siapa-siapa. Di depan pintu nggak ada siapa-siapa, nggak ada Wahyu di depan pintu, kosong. Tiba-tiba, srek, srek, srek. Suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suaranya sangat dekat. Refleks, Om melirik ke arah sumber suara ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar mata Om menangkap sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruang tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempat Om yang terpaku berdiri. Di situ badan Om sangat lemas. Bulu kuduk berdiri semua, jantung berdegup sangat kencang. Dan ketika Om menyadari kalau yang Om lihat itu ternyata adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Dayali. Oh iya, bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi bersemangat membuat konten-konten buat kalian. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami doakan semoga kalian selalu diberi kelancaran rezeki, diberi panjang umur, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan untuk cerita hari ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh salah satu anggota keluarga saya. Oke, sebut namanya saja dengan Heri. Jadi Om Heri ini pernah menjadi sopir mobil pengantar jenazah di Semarang. Dan beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman aneh dan seram. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian bisa simak intro ini terlebih dahulu. Peristiwa ini terjadi sekitar awal tahun 90-an. Waktu itu Om bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana, dan benar-benar di tengah hutan karet tepatnya. Ya, alhamdulillah setelah bekerja sebagai sopir mobil jenazah waktu itu, Om diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya di daerah sekitar Martapura, Sumatera Selatan. Om bekerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya mencapai hingga ribuan hektar. Tapi tentu saja Om nggak mengawasi keseluruhannya, hanya beberapa puluh hektar saja yang menjadi tanggung jawab Om. Perusahaan ini mempekerjakan banyak sekali pekerja, dan yang jumlahnya paling banyak adalah buruh lepas yang bertugas mengambil karet dari pohonnya setiap hari. Nah, salah satu pekerjaan Om adalah mengawasi para buruh itu bekerja. Mengawasi para buruh kerja menurut Om bukan pekerjaan yang terlalu berat. Bahkan Om sangat senang melakukannya. Karena waktu itu perusahaan tempat Om bekerja ini masih kekurangan orang, maka Om ditugaskan juga untuk mengawasi dan menjaga perkebunan agar tidak ada pencurian. Namun tugas ini merupakan tugas yang agak berat karena harus berpatroli pada malam hari, berdua dengan teman menggunakan motor keliling perkebunan yang cukup luas itu. Selain itu juga
Yang Om gak kuat adalah harus menghadapi kejadian dan pemandangan seram yang banyak terjadi dalam prosesnya. Perusahaan ini memberikan beberapa fasilitas dan juga gaji yang lumayan besar waktu itu. Salah satu fasilitas yang diberikan yaitu tempat tinggal. Ada mes berbentuk rumah yang disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya. Dan Om diharuskan untuk tinggal di situ. Rumahnya besar, terdiri dari 4 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi. Letak rumah ini cukup menantang. Rumah itu terletak di tengah-tengah perkebunan karet yang bahkan nggak ada rumah di sekelilingnya satupun. Dan rumah itu memang benar-benar sendirian di situ. Jarak menuju desa terdekat sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Kebayang nggak betapa terpencilnya rumah itu? Oh ya, satu lagi, rumah ini juga nggak berpagar, jadi langsung berhadapan dengan hutan karet. Dan yang paling seru adalah rumah ini belum ada aliran listrik. Penerangannya mengandalkan petromak dan lampu teplok minyak tanah. Ketika pertama kali datang pada pagi hari itu, Om disambut oleh Wahyu yang nantinya ditugaskan untuk menjadi asisten Om selama bekerja di situ. Wahyu berumur sekitar 22 tahun, pemuda asal Palembang yang kebetulan baru 3 bulan bekerja. Wahyu menyambut dengan ramahnya. Kemudian kami berbincang dan dia menceritakan keadaan dan suasana di tempat itu. Jadi selama 3 bulan pertama kerja, kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Om yang penasaran. Enggak Pak, saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu pertama. Nggak betah Pak saya sendirian. Terus selebihnya kamu tinggal di mana? Saya di kos desa terdekat Pak, pulang pergi ke perkebunan setiap harinya naik motor, jawab Wahyu menjelaskan. Tapi setelah Pak Eri datang, saya berani tinggal di sini lagi, kan sudah ada temannya, lanjut si Wahyu. Hari pertama bekerja, Wahyu mengajak berkeliling wilayah perkebunan yang nantinya menjadi wilayah tanggung jawab Om. Wilayah perkebunan yang sangat luas. Sepanjang jalan keliling menggunakan motor, kami hanya menemui barisan-barisan pohon karet yang berjajar rapi. Di pinggiran perkebunan terlihat hutan yang sangat rindang. Cukup melelahkan hari itu. Selama seharian kami hanya berkeliling melihat keadaan perkebunan. Sekitar jam 5 sore, akhirnya kami pulang. Dan malam pun menjelang. Waktu itu Wahyu dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu teplok yang ada di seluruh ruangan. Suasana rumah menjadi cukup terang. Sekeliling rumah mulai gelap, menutup semua pemandangan kebun karet. Selepas Isya, kami berbincang di teras depan rumah. Ada 2 kursi dan 1 meja yang menjadi tempat kita ngobrol. Pemandangan di depan rumah sangatlah gelap. Hanya ada siluet pohon karet dan rumput di sela-selanya. Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana. Pak Eri, nanti tidur di kamar tengah aja ya Pak, saya di kamar depan. Kamar tengah lebih besar daripada kamar yang lainnya, ucap Wahyu di tengah perbincangan. Dan Om pun mengiyakan saja. Hingga sekitar jam 9 kami masuk ke kamar masing-masing. Cukup melelahkan hari itu dan Om mencoba untuk tidur lebih awal. Persis di depan kamar Om adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan dan 2 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di tengah
dan hanya lampu teplok di dalam kamar yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam ketika Om belum juga bisa memejamkan mata. Nggak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Om hanya bisa melamun sambil menunggu katuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya sangat dingin dan menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang-binatang malam bersautan. Nggak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing hutan. Lolongan yang mempunyai banyak arti. Dan di situ Om mulai merasakan hal yang tak lazim. Ketika lolongan anjing itu intensitasnya menjadi lebih sering. Tiba-tiba lolongan anjing itu berhenti. Om terdiam. Suasana menjadi sangat sepi. Keheningan itu berlangsung cukup lama dan jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ketika Om kembali mendengar suara yang cukup menarik perhatian. Srek, srek, srek. Dengan tubuh masih terbaring di atas tempat tidur, Om memejamkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas terdengar. Srek, srek, srek. Om langsung terkesiap ketika menyadari kalau itu terdengar seperti suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu di luar menggunakan sapu lidi dekat jendela kamar. Dan siapa yang menyapu di tengah malam seperti ini? Wahyukah? Sepertinya nggak mungkin. Perlahan Om mulai bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela, mencoba kembali memastikan keberadaan suara itu. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itu semakin jelas terdengar. Srek, srek, srek. Penasaran, Om mencoba mengintip dari sela-sela lubang pintu jendela. Dan di situ Om nggak melihat siapa-siapa, hanya melihat gelap gulita. Akan tetapi suara itu masih saja terdengar. Beliau masih penasaran. Pelan-pelan Om mencoba membuka jendela. Perlahan-lahan jendela mulai terbuka, membuka celahnya sedikit demi sedikit. Saat itulah ketika Om mulai bisa melihat keluar dengan lebih jelas. Om melihat sosok yang menurut Om adalah sosok yang menghasilkan suara. Sosok itu merupakan sosok perempuan dengan rambut panjang yang berwarna putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangi Om dengan posisi seperti sedang menyapu. Perempuan itu menggunakan kebaya dan kain panjang hingga menutupi kakinya. Om sangat merinding waktu itu dan sangat ketakutan. Perlahan Om mulai mencoba menutup jendela. Dan di saat itulah ketika Om melihat perempuan itu membalikkan badannya perlahan-lahan. Tangan kanan Om tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang mencoba menutup jendela. Karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. Wajahnya terlihat jelas walaupun dalam gelap, karena jarak kami cukup dekat, hanya sekitar 4 meter saja. Wajahnya pucat, berkeriput, dan wajahnya seperti nenek-nenek. Sambil berdiri menyamping, nenek itu menatap ke arah Om yang berdiri di balik jendela. Kemudian dia tersenyum. Bukan. Ternyata nenek itu bukan tersenyum.
tapi menyeringai dan mengeluarkan suara ringkih tertawa. Refleks, Om langsung menutup jendela dan menguncinya. Om kembali bergegas ke atas tempat tidur, menutup seluruh tubuh dengan selimut sampai ke kepala. Suara sapu lidi nenek itu masih terdengar. Ditambah sesekali suara tawa ringkihnya juga terdengar pelan. Om ketakutan gak berani berbuat apapun. Suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan bersaut-sautan. Om membaca doa semampu sebisanya, mengharap perlindungannya dan mencoba semoga teror itu segera berakhir. Dan menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian Om baru bisa tertidur lelap. Peristiwa malam itu nggak Om ceritakan kepada Wahyu. Om coba untuk simpan sendiri dan Om nggak mau membuat si Wahyu ketakutan. Di samping itu juga Om sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang mulai cukup melelahkan. Dan malam-malam berikutnya suara nenek di luar yang menyapu itu sesekali terdengar lagi. Tapi Om mencoba untuk tidak terpengaruh. Dalam ketakutan, Om memaksa berdiri dan gak menghiraukannya, dan membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu, ketika Om dan Wahyu sudah semakin akrab, kami sudah dapat berbincang mengenai hal apapun. Sudah nggak terlalu formal lagi. Pak, memang Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu sendirian? Tanya Wahyu pada suatu ketika. Nyenyak-nyenyak aja yuk. Memang kenapa? Tanya Om. Nggak apa-apa Pak. Wahyu menggantungkan pembicaraan. Memang kamu nggak bisa tidur nyenyak yuk? Bisa Pak, bisa. Jawab Wahyu sedikit gelagapan. Dan di situ Om tidak terlalu ambil pusing dengan percakapan itu. Hingga pada akhirnya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu malam Jumat. Dan Om akhirnya tahu alasan dibalik sikap Wahyu. Seperti biasa, malam Jumat itu selepas Isya kami berbincang di teras di depan rumah. Dan Wahyu dengan sisa energi yang terlihat banyak tampak masih semangat berbincang. Segala hal kami perbincangkan tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu topik yang selalu kami hindari. Sebenarnya Wahyu yang terlihat sangat menghindari, yaitu masalah mistis, hantu, dan hal-hal aneh yang terlihat di rumah itu. Ketika perbincangan sudah menjerumus ke arah situ, Wahyu langsung membelokkan topik pembicaraan. Dia langsung memperlihatkan gelagat yang aneh seperti ketakutan. Gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan kami sudah semakin lelah dan mengantuk. Dan obrolan yang kami ucapkan pun semakin sedikit. Malam itu terasa sangat dingin. Ya seperti biasa. Walau gak terlalu dingin seperti biasanya. Suara jangkrik bersaut-sautan. Gelap gulita mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba. Kami mulai terbiasa dengan pemandangannya, dan dalam keheningan kami yang masih terdiam tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Srek, srek, srek. Dan suara seperti itu muncul lagi. Kami berdua saling berpandangan dan menerka-nerka kira-kira itu suara apa. Suara itu awalnya terdengar sangat jauh. Lama-kelamaan semakin dekat dan mendekat ke arah kami duduk. Srek, 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 srek. Semakin jelas dan kuat suara itu terdengar. Pak, kita masuk aja yuk. Ajakan Wahyu memecahkan keheningan. Om mengangguk setuju dan kami pun langsung bergegas masuk. Wahyu mengunci pintu dan jendela.
Wajahnya terlihat sangat ketakutan. "Ada apa yuk, kok kamu seperti ketakutan?" "Enggak ada apa-apa, Pak. Mungkin karena kecapean saja," jawabnya. Setelah mematikan petromak ruang tengah, Wahyu langsung pamit masuk ke kamarnya. Om juga langsung masuk ke kamarnya juga. Entah, tapi malam itu memang mulai mencekam sejak kami mendengar suara itu di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran, memikirkan suara apakah gerangan tadi, Om mencoba memejamkan mata. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Om masih belum bisa tidur juga. Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk. Nyamuk-nyamuk yang semakin ganas memaksa Om untuk memasang kelabu mengelilingi tempat tidur. Hanya bisa melamun, guling ke kanan dan ke kiri. Kantuk tak datang juga. Hingga ketika jam 12 malam ada sesuatu yang terjadi. Dan Om saat itu mendengar suara yang bersumber dari luar kamar. Srek, srek, srek. Suara yang sama persis dengan Om dan Wahyu dengar sewaktu di luar rumah tadi. Kali ini suaranya sangat dekat. Suaranya bersumber dari dalam rumah. Srek, srek, srek. Om di situ mulai ketakutan dan semakin ketakutan ketika Om yakin kalau suara itu bersumber dari ruang tengah. Dan suara itu semakin terdengar dengan intensitas yang semakin tinggi dan semakin sering. Om semakin ketakutan, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Dan selang beberapa menit kemudian, suara itu menghilang dengan sendirinya. Dan suasana kembali menjadi hening. Sangat hening sekali. Dan jam waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. Pak Heri, Pak." Ada suara yang memanggil nama Om, seperti suaranya si Wahyu. Perlahan Om beranjak bangun dari tempat tidur, melangkah kaki mendekati pintu, dan pelan-pelan Om memutar gagang pintu dan membukakannya. Setelah pintu terbuka sebagian, Om melihat keluar yang ternyata nggak ada siapa-siapa. Di depan pintu nggak ada siapa-siapa, nggak ada Wahyu di depan pintu. Kosong. Tiba-tiba srek, srek, srek. Suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suaranya sangat dekat. Refleks Om melirik ke arah sumber suara ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar mata Om menangkap sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruang tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempat Om yang terpaku berdiri. Di situ badan Om sangat lemas. Bulu kuduk berdiri semua, jantung berdegup sangat kencang. Dan ketika Om menyadari kalau yang Om lihat itu ternyata adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan, berwarna putih kusam. Bagian wajahnya terlihat terbuka, namun Om gak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Om di situ langsung menunduk dan perlahan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, buru-buru Om naik ke atas tempat tidur dan bersembunyi di balik kelambu. Di situ Om sangat ketakutan. Dan bahkan dia berharap semoga pocong itu tetap berada di luar kamar dan tidak mencoba untuk masuk. Tapi harapan tinggal harapan ketika tiba-tiba pintu kamar mulai terbuka pelan-pelan. Om hanya bisa memandang ke arah pintu tanpa bisa berbuat apapun. Ketika
ketika pintu sudah penuh terbuka, Om melihat pocong yang tadi mengintip. Pocong itu melayang masuk ke dalam dan berhenti tepat di tengah kamar. Dia berdiri diam menghadap tempat tidur. Om saat itu sangat ketakutan. Badannya lemas, tulang seperti lepas dari engselnya. Posisi kami hanya dipisahkan oleh kelambu yang tipis dan transparan. Wajah pocong itu hitam dan gak karuan bentuknya. Om saat itu diambang pingsan. Situasi itu sangat mengerikan. Crek, crek, crek. Tiba-tiba pocong itu mengeluarkan suara. Omku seketika kaget. Setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi karena omku pingsan. Ketukan pintu membangunkan Om dari tidur atau pingsan. Suara Wahyu memanggil-manggil dari luar kamar. Pak Eri, bangun Pak, ini udah subuh. Om langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Lalu kami sholat subuh bersama seperti hari sebelum-sebelumnya. Setelah sholat, Om melihat wajah Wahyu terlihat kuyu seperti kurang tidur. Kamu kurang tidur ya? Tanya si Om. Iya Pak, nanti saja di luar rumah saya cerita ya, jawab Wahyu setengah berbisik. Om mengangguk pelan, sepertinya Om agak paham dengan apa yang akan Wahyu ceritakan. Siangnya ketika sedang mengawasi para pekerja, Wahyu mulai bercerita. Tadi malam saya nggak bisa tidur Pak, saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara cerek di luar rumah. Saya sudah mulai ketakutan di situ Pak. Karena saya tahu itu suara apa. Dan itu suara pocong. Cerita awal Wahyu mengagetkan. Makanya saya langsung ajak Pak Eri masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan kalau pocong itu masuk ke dalam rumah, dan benar Pak, saya mendengar suaranya dari ruang tengah. Untungnya pocong itu nggak masuk ke kamar saya. Karena itulah saya nggak bisa tidur semalam Pak. Pak Eri mendengar suaranya juga nggak semalam. Tanya Wahyu di ujung cerita. Di situ Om langsung menghela nafas. Dia menceritakan kejadian yang Om alami ketika malam itu, semuanya. Wahyu di situ hanya diam dan dia kaget mendengar cerita Om. Dan itulah alasannya kenapa Wahyu hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal di rumah itu sendirian pertama kali. Dia nggak kuat menahan gangguan-gangguan yang menyeramkan. Setelah hari itu, Om dan Wahyu memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar setiap malam untuk mengurangi rasa takut. Apakah teror berhenti di situ? Tidak. Teror pun semakin berjalan dan bahkan semakin seram.